Siapa yang tak kenal pria Belanda nyentrik yang satu ini? Dia adalah Edgar Davids. Gelandang pengangkut air ini menjadi ikon ternama sepak bola karena penampilannya yang berkacamata dengan naluri jelajah tinggi. Pemain yang punya darah Suriname itu sukses malang melintang di sejumlah klub besar seperti Ajax, Juventus, Barcelona sampai Inter Milan. Namun siapa sangka ia juga menikmati masa akhir karirnya sebagai pesepak bola di tanah Inggris. Karir Davids terbilang unik semasa di negeri Ratu Elizabeth itu. Namun pemain yang sering dijuluki si Pitbull itu di Inggris tercatat telah menciptakan hal-hal aneh termasuk transfernya ke sejumlah klub di Inggris. Davids pertama kali hijrah ke Inggris pada tahun 2005. Ketika ia diboyong Tottenham Hotspur dari Inter Milan secara gratis. Davids yang sudah menginjak pada masa akhir karir sepak bolanya di usia 32 tahun, masih dibutuhkan Spurs kala itu. Ketika yang menangani Spurs kala itu juga adalah orang Belanda, Martin Jol. Martin Jol membutuhkan pengalaman Davids untuk membantu timnya yang banyak berisikan pemain muda. Davids dianggap mempunyai jiwa pemimpin sekaligus mental pemenang yang bisa membantu Spurs mengarungi liga untuk sebisa mungkin merangsek di posisi 4 besar demi tiket Liga Champions. Ia total di bawah Martin Jol bermain sebanyak 44 kali di semua kompetisi dengan torehan 1 gol dan 1 assist. Davids telah diposisikan Jol di bagian gelandang kiri Spurs. Performanya yang sudah menginjak 32 tahun ternyata masih bisa bersaing di Liga Inggris yang ketika itu sudah sangat ketat. Sampai-sampai hampir membawa Spurs menduduki posisi 4. Setelah 1 musim bersama Spurs, menginjak musim keduanya ia ternyata malah memutuskan untuk pergi di bursa transfer musim dingin Januari 2007. Ia memilih pulang kampung ke Belanda untuk bergabung dengan klub yang membesarkannya, Ajax Amsterdam. Dia diterima Ajax secara gratis di bawah asuhan pelatih Henk ten Cate. Davids kembali ke kampungnya selama 2 musim, dari 2006-2007 sampai 2007-2008. Dalam 2 musim itu ia mencatatkan 34 pertandingan di semua kompetisi dengan torehan 1 gol dan 5 assist. Namun ia memilih berhenti bersama Ajax di akhir musim. Praktis dirinya berhenti dari sepak bola dan berstatus tanpa klub di 2008. Davids memutuskan vakum di dunia sepak bola sejak 2008. Sampai-sampai ada rumor yang menyebut pemain yang berusia 35 tahun itu sudah menyatakan pensiun dari dunia sepak bola. Lantaran ketika itu tidak ada satupun klub yang menawar Davids. Ia bahkan menganggur dan memilih mengisi kesibukannya di luar sepak bola selama 2 tahun hingga 2010. Namun pada tahun 2010 ketika ia kembali bernostalgia dengan mendatangi rumahnya yang masih berada di London, tawaran untuk bermain si kulit bundar pun datang lagi. Tepatnya di Juli 2010. Ketika itu klub semenjana Inggris mencoba mengontak Davids untuk kembali bereuni dengan membela klub yang juga berasal dari London, yakni Crystal Palace. Ketika itu Crystal Palace masih bermain di kasta kedua Inggris. Palace yang masih di bawah pelatih George Burley terseok di Liga Championship dan berharap Davids bisa membawa perubahan di Palace. Proses transfer Davids ke Palace ini menyimpan cerita tersendiri ketika itu. Ia ternyata bergabung ke Palace tidak terikat kontrak seperti pemain pada umumnya, melainkan dia dibayar dengan sistem pay as you play, atau lebih gampangnya dia dibayar hanya ketika dia main atau dia dibayar per pertandingan. Dari segi permainan di bawah Burnley pun aneh. Davids yang bernaluri sebagai gelandang kala itu malah ditempatkan di sektor bek kiri. Davids yang sudah menginjak usia 37 tahun ketika itu tanpa kesulitan. Debutnya di Palace mengenaskan ketika ia dibombardir di sektor bek kiri oleh lawan. Dan akhirnya Palace menyerah atas Scunthorpe 3-0. Uniknya lagi, kisah Davids di Palace pun tak berlangsung lama.
Aneh ketika ia di Palace hanya mencatatkan 7 kali pertandingan saja, 6 kali di Championship dan 1 kali di Piala Liga, tanpa membuat assist ataupun gol. Dan anehnya lagi, ia mengakhiri kerjasamanya dengan Palace di November 2010. Artinya dia hanya 3 bulan di sana. Ketika ia mengakhiri di November 2010 bersama Palace, ia hampir 2 tahun lagi menganggur. Sampai akhirnya di usia yang hampir menginjak 39 tahun, Davids kembali ke Inggris karena kebetulan ia masih mempunyai rumah di sana. Ia kemudian kembali ditawari klub bernama Barnet dengan tawaran yang aneh pula. Davids ditawari Barnet untuk menjadi pemain sekaligus pelatih di sana. Membingungkan bukan? Ya, itu benar terjadi. Nilai kontraknya yang tak diketahui pun memunculkan banyak pertanyaan. Barnet adalah klub yang bermain di League 2, Liga Kasta keempat di Inggris. Barnet memang berbasis di kota London bagian utara, artinya tak jauh dari lingkungan di mana Davids tinggal. Kehadiran Davids diharapkan Barnet untuk membantu mengembalikan performa klub yang sedang terpuruk dan menghindari jurang degradasi ke National League atau Liga Kasta kelima di Inggris. Davids bertahan di sana selama kurang lebih 2 musim dari 2012 hingga 2014. Ia tercatat memainkan total 38 pertandingan dan menorehkan 1 gol dan 3 assist. Namun 3 kartu merah didapatkannya di klub ini. Lalu di musim kedua Davids di Barnet, hal unik pun terjadi. Tepatnya di awal musim 2013-2014. Ketika itu, Davids meminta mengenakan nomor punggung 1 di jersinya yang tak awam dipakai oleh pemain kecuali kiper. Dengan gayanya yang nyentrik itu pun dirinya bermain sesuka hatinya. Tak jarang ia menjadi bek tengah, gelandang, bek kiri maupun second striker. Namun Davids tak mampu membawa pengaruh signifikan di Barnet. Dan Barnet pun akhirnya mengalami kenyataan pahit, terdegradasi ke National League. Hanya 4 bulan di musim baru 2013-2014, Davids akhirnya mempertimbangkan pensiun sebagai pemain sepak bola setelah mengantongi kartu merah ketiganya di Barnet. Davids akhirnya benar-benar pensiun sebagai pemain dan tak lagi bergabung ke klub manapun sejak tahun 2014. Dan tidak terdengar lagi kabarnya untuk waktu yang cukup lama. Baru di 2020 terdengar lagi. Ia mengawali karir kepelatihannya bersama klub Belanda Telstar sebagai asisten. Kemudian di 2021, ia ditunjuk sebagai pelatih kepala di klub divisi 4 Portugal, Olhanense. Namun ia hanya bertahan 7 bulan di sana. Dan yang mengejutkan, baru-baru ini ia terlihat berada mendampingi Van Gaal di timnas Belanda. Ia ternyata baru saja ditunjuk Van Gaal untuk menjadi asisten timnas Belanda untuk Piala Dunia Qatar 2022 nanti.